Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dihayu yang dubbing masih pacarnya ya guys ya. Nah, pada kesempatan hari ini aku bakal kasih tutorial bagaimana cara trading di aplikasi yang namanya Stacktrade. Jadi di sini teman-teman mungkin banyak yang lost ketika dia bermain di Stacktrade karena memang grafiknya itu susah-susah gampang untuk ditebak. Di sini kita buka dulu aplikasi Stacktrade-nya ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila ada yang ingin kalian diskusikan nih. Oke, di sini saldo aku ada sekitar 100.000 ya teman-teman. Seperti itu. Di sini aku akan kasih tahu tutorialnya bagaimana caranya agar kalian itu tradingnya aman. Pertama, di sini kalian harus tahu dulu yang namanya fungsi-fungsi tools yang ada di sini. Ya, ini dan juga ini ya. Jadi time frame ini itu gunanya untuk melihat kondisi dari si grafik ini ya. Nah, si grafik ini cara mengetahuinya ada di sini. Nanti untuk kalian open posisi bisa di 1 menit atau 2 menit atau lebih lama. Bisa pakai yang 2 menit ataupun 5 menit seperti itu. Nah, di sini untuk tools yang bagian taruhan yang kita gunakan seperti itu. Gampangnya taruhan lah biar enak. Nah, di sini kita bisa milih antara naik atau turun untuk grafiknya seperti itu. Nah, di sini kan ada time frame 5 menit ya. Time frame 5 menit ini dia itu lebih pendek ya. Jadi time frame-nya lebih pendek. Kalau kita klik lagi 30 menit, grafiknya masih sama, tapi di sini untuk time frame-nya lebih panjang ya. Kalau kita klik 1 hours atau 1 jam itu dia lebih panjang lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan itu ada garis-garis seperti ini ya. Tipis sekali garis-garisnya di sini. Seperti ini. Nah, gampangannya seperti inilah untuk garis-garisnya. Dan ini aplikasinya agak error di HP aku yang ini karena dia grafiknya tidak bergerak ya. Jadi aku lihat di grafik HP ku yang satunya. Nah, untuk trading di aplikasi ini, nah ini itu nggak bisa dibuat trading ya, grafik yang seperti ini. Jadi untuk kalian yang mau nyoba trading di aplikasi Stacktrade ini dengan nominal 2000-an, aku tidak saranin untuk kalian trading di grafik yang seperti ini karena grafik ini sulit dibaca. Artinya ini nggak cocok untuk dibuat trading ya. Jadi untuk kalian itu hindari grafik-grafik yang seperti ini. Itu sangat nggak cocok dan sangat nggak aku saranin untuk kalian nyoba trading ketika grafiknya seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di time frame yang 5 menit, nah itu grafiknya seperti ini. Nah, ini sama sekali nggak cocok untuk trading. Jadi kita harus nunggu momen-momen yang tepat untuk melakukan trading seperti itu. Nah, kalau grafiknya seperti ini, kita misal open posisi di sini. Open posisinya buy misalkan ke atas gitu. Nah, penurunannya guys sangat jauh gitu. Jadi kita nggak cocok untuk trading di time frame yang seperti ini atau grafik yang seperti ini. Karena untuk proses penurunan dan kenaikannya itu sangat jauh guys, segini ya. Nah, kita harus nunggu sampai si grafik ini benar-benar stabil. Jadi misal kalau dia naik itu kayak gini grafiknya. Nah, baru kita bisa trading di situ. Nah, kita akan nunggu si grafik ini untuk bisa kita trading. Nanti akan aku kasih cara-caranya guys ya. Oke, kita tunggu dulu agar grafik dari si aplikasi Stacktrade ini stabil terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, oke. Di sini grafiknya agak lumayan enak ya dilihat. Jadi dia tidak menandakan kenaikan ataupun penurunan yang sangat drastis seperti yang kita lihat di awal tadi ya. Jadi kalau di sini dia grafiknya itu naiknya seperti ini guys. Nah, beda dengan yang tadi yang proses naiknya itu seperti ini. Nah, itu nggak cocok sekali untuk kalian trading ya. Nah, di sini
Itu lumayan enak buat trading karena dia grafiknya seperti ini. Jadi kita tahu sebenarnya si grafik ini dia itu sedang naik ya. Jadi posisinya dia naik ya, naiknya perlahan-lahan ya. Jadi kalian harus menghindari kalau grafiknya itu naiknya nggak karu-karuan seperti ini, misalkan dia naiknya seperti ini. Nah itu kalian hindari karena biasanya kalian akan open seperti ini ya, misalkan dia jatuhnya seperti ini. Nah kalian tiba-tiba open jatuh di sini. Nah tiba-tiba dia nanti naik seret gitu. Terus kalian berpikir bahwa oh ini dikendalikan oleh bandar kayak gitu. Jadi kalian hindari yang grafiknya itu turunnya seperti ini guys. Karena nanti ketika kalian open posisi di bawah sini, misalkan open posisi di bawah sini, itu dia tiba-tiba naik seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kita tunggu sampai dia itu benar-benar stabil ya. Yang seperti ini itu kalian harus hindari. Jadi yang kayak gini, grafik yang kayak gini, jatuhnya seperti ini, itu kalian harus hindari ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa open posisi ketika dia masih seperti itu. Itu sangat nggak disarankan karena kebanyakan nanti ketika kamu open di situ dia bakal naik. Nah kita akan contohkan ya. Kita pakai demo aja untuk belajar. Jadi misalnya seperti ini, kita klik jatuh. Nah di sini kalau kita lihat time frame 5 menit itu dia nggak kelihatan ya kemana arahnya. Nah kalau di sini kita perhatikan itu dia sudah nyentuh yang sini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau biasanya seperti ini, kalau dia udah nembus si garis ini ya, jadi yang titik bawah ini dia sudah ditembus, itu biasanya dia akan meneruskan untuk penurunan guys. Jadi seperti itu. Jadi aku saranin ketika nanti seperti ini kalian hindari dulu ya, jangan diambil. Nah kalau dia sudah seperti ini, set. Nah baru kita bisa open posisi di sini seperti yang aku lihatkan tadi ya, seperti itu. Oke, di sini aku open posisi buy ya. Kenapa aku open posisi buy? Karena di sini dia di bawah ini dia membentuk posisi itu, tepatnya di sini ya. Dia nanti akan membentuk posisi double top ya, seperti ini. Nah, biasanya dia itu turun terlebih dahulu sampai ketemu titik support dan dia bakal naik ya. Kita tunggu apakah dia naik. Di sini aku pakai time frame-nya 1 hours dengan durasi trading itu 2 menit ya. Di sini kita tunggu dulu. Nah, ini adalah titik terendahnya ya. Jadi dia setelah titik terendah dia akan naik seperti ini teman-teman. Nah maka dari itu aku tadi open posisinya ambil di angka 2 menit seperti itu untuk menghindari penurunannya. Kalau aku tadi ambil di posisi 1 menit kemungkinan aku sudah loss ya di sini ya. Jadi di sini aku open posisinya di angka 2 menit untuk menghindari lubangnya itu ya, coro anune penurunannya. Jadi untuk menghindari penurunannya terlebih dahulu aku ambil di kenaikan berikutnya. Nah seperti ini, dia setelah penurunan tadi dia naik ya. Jadi di sini aku ambilnya yang 2 menit seperti itu. Nah seperti ini ya untuk posisinya nanti. Jadi kalian hindari untuk grafik-grafik yang nggak ngotak, itu nggak bisa untuk trading ya teman-teman. Nah di sini aku dapat ya, dapat. Nah di sini aku open posisi lagi itu buy teman-teman. Nah di sini untuk melihat apakah dia akan penerusan ya. Time frame-nya masih sama di 2 menit ya di sini. Untuk horse-nya itu 1 jam. Aku ambil 1 jam seperti itu. Oke, di sini kita tunggu agar dia sampai ke titik terendahnya. Kita tunggu ya. Karena ketika dia naik seperti ini, dia akan mengalami
penurunan terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan ya. Jadi di sini dia mulai naik ya, kita lihat untuk candlenya. Jadi kita lihat di bawah sini dia mulai naik sebenarnya guys, tapi sebelum dia melanjutkan kenaikannya biasanya dia dibarengi dengan proses penurunan seperti itu. Di sini kita lihat dia mulai nanjak ya untuk grafiknya ya, mulai nanjak ke atas. Nah di sini kenapa aku ambil 2 menit, karena itu memang amannya ya, amannya untuk trading itu di time frame itu 2 menit. Jadi kalau 1 menit itu biasanya kita akan kejebak di jurangnya teman-teman, kalau kita nggak pas open posisinya seperti itu. Nah untuk amannya jadi pakai yang 2 menit seperti itu ya. Di sini kita lihat dia grafiknya melanjutkan kenaikan ya. Jadi kita lihat tadi di titik bawahnya, nah seperti ini. Nah dia melanjutkan kenaikan dengan liar ya teman-teman. Di sini naiknya nggak ngotak. Nah di sini aku open posisi lagi untuk naik seperti ini di time frame 2 menit masih sama. Nah ini dia turun lagi ya, dia turun lagi untuk menyentuh titik terendahnya terlebih dahulu. Nanti kita lihat apakah dia sebenarnya naik lagi atau enggak seperti itu. Nah dia seharusnya tadi opennya di bawah sini biar dia naiknya lebih enak, karena di sini dia grafiknya terus naik ya, grafik ini terus naik tapi dia mengalami penurunan terlebih dahulu sebelum kenaikan seperti itu. Nah di sini dia akan naik. Nah ini ya, dia mulai nanjak ya untuk grafiknya. Nah ini dia akan melanjutkan proses kenaikan ya dengan grafik yang seperti ini. Nah dia akan melanjutkan penaikan ya untuk grafik yang seperti ini itu. Jadi lebih enak teman-teman kalau kita tahu gimana sebenarnya grafik itu pengennya. Jadi nah di sini ya dia terus mengalami kenaikan ya, pelanjutan dari proses yang di bawah sini itu dia naik ke atas seperti itu. Nah ini kita tunggu aja apakah kita dapat yang di top atau dia jatuh terlebih dahulu baru naik. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini dia mulai naik lagi, tipis sekali biasanya kita bisa dapat di sini. Oke, bentar lagi. Nah di sini kita dapat ya. Nah dapat sekitar $90 seperti itu teman-teman. Jadi di sini cukup rawan ya sebenarnya untuk open posisi seperti itu. Dan di sini dia akan melanjutkan kenaikan ya sebenarnya seperti itu. Nah ini titik terendahnya dia naik nah tadi. Nah biasanya setelah itu dia turun ya. Kita tunggu lagi untuk di time frame 2 menit itu kita tunggu apakah dia melakukan penurunan ya di sini. Nah seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini untuk membaca grafik daripada aplikasi Stacktrade. Kalian bisa trading dengan memanfaatkan undang teman ya untuk mendapatkan cuan gratisannya. Seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.